Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya rekan-rekan majelis kajian grup salaman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, ini alhamdulillah nih di malam kali ini kita kembali lagi mengadakan kajian via WhatsApp dan kita kedatangan pemateri yang luar biasa nih, yang pakar di mata bidangnya, yaitu Ustadz Imam. Ya, ini assalamualaikum Ustadz Imam. Gimana Tat kabarnya Tat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya siap Tat. Ini Tat terkait sistem ekonomi Islam Tat. Iya. Mungkin di awal-awal boleh ini Tat diceritain ke kita dulu, dijelasin kenapa sih Islam mesti bahas ekonomi gitu? Apa emang ada pembahasannya gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Para ustadz, guru, bapak-bapak, iman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam kali ini kita akan lanjutkan kembali, lebih tepatnya membahas kembali kajian-kajian yang pernah kita kaji bersama. Nah, pada malam kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Nah, rahmatullah, menarik tadi pertanyaan awal dari Mas Dhani, apakah Islam memiliki sistem ekonomi? Nah, kita harus pahami bahwa Islam itu agama yang sempurna, yang komprehensif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan surat Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi umat manusia ini. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menyempurnakan agama, telah menyempurnakan syariat, telah menyempurnakan aturan, yaitu Islam. Karena memang dalam firman-Nya Allah langsung menyebut kalimat Islam, baraditu lakumul Islam dinan. Sehingga umat manusia itu tidak memerlukan agama lain, tidak memerlukan syariat lain, tidak memerlukan aturan yang lain. Dan tentu umat manusia itu juga tidak membutuhkan panutan yang lain kecuali adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, berbicara mengenai agama, syariat, dan aturan, tentu termasuk di dalamnya adalah Islam memiliki peraturan yang khas yang bersumber dari akidah Islam. Nah, salah satu di dalamnya tentu adalah sistem ekonomi Islam. Nah, yang harus kemudian dipahami umat saat ini adalah bahwa Islam itu ada sistem ekonomi sendiri. Selain itu, umat juga harus paham bahwa selain sistem ekonomi ada ilmu ekonomi. Nah, ini satu hal yang sangat berbeda. Nah itu gimana tadi bedanya? Apa mungkin ada kaitannya juga dengan yang kita pelajari di sekolah gitu? Memilah-milihnya itu. Oh iya.
ilmu ekonomi itu ilmu pengetahuan yang membahas tentang harta kekayaan dan juga aktivitas manusia yang berkenaan dengan produksi dan juga pertambahan produksi. Nah, ilmu ekonomi sendiri itu adalah ilmu yang umum ya, general, sehingga dia tidak spesifik bersumber kepada agama tertentu, bersumber kepada ideologi tertentu. Karena pokok bahasan daripada ilmu ekonomi itu adalah tentang produksi, peningkatan mutu, peningkatan jumlah ya produksi, bagaimana agar naik misalnya, terus bagaimana tentang mengadakan alat-alat produksi, peningkatan kualitas. Ini kan hal-hal yang sifatnya universal, tidak bersumber dari akidah, tidak bersumber dari ideologi tertentu. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam, yaitu kita ngomong sistem ekonomi terlebih dahulu. Sistem ekonomi itu sistem ya aturan, dalam tentu adalah di dalamnya ada aturan hukum itu yang kemudian mengatur aktivitas manusia yang berhubungan tentang yang berhubungan dengan aktivitas distribusi, pertukaran, termasuk ya konsumsi baik barang maupun jasa. Sehingga sistem ekonomi itu pasti memiliki basic agama atau memiliki basic akidah atau memiliki basic ideologi tertentu. Sehingga sistem ekonomi adalah ya tentu sistem ekonomi yang bersumber dari akidah Islam. Nah, bedanya begini ya antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Kita ambil contoh gampangnya saja ya. Jadi misalnya ada seorang penjual ayam geprek gitu yang memproduksi ayam tadi, misalnya kalau produksinya 10 ekor ayam itu harga pokoknya 450.000. Nah, terus kalau kemudian dijual 700.000 ya tentu akan menghasilkan laba dari 10 ekor ayam tadi itu 250.000. Nah, kalau labanya mau tinggi ya memproduksi ayam gepreknya jangan 10, dilipat gandakan. Misalnya 20 atau untungnya 500. Nah, itu tentang ekonomi ya. Jadi bukan berarti ilmu ekonomi itu kalau pakai Islam dengan jual 10 ekor ayam labanya jadi 600.000, ya nggak gitu juga. Sehingga iya orang mau hidup menggunakan ekonomi Islam, mau hidup menggunakan ekonomi kapitalis, ya ekonomi sekuler, ya sama saja. Kalau kaitannya dengan produksi ini, ilmu. Kalau yang sistem kan bagaimana? Baru ada perbedaannya kelihatan. Nah, kalau sistem, karena sistem ini bersumber dari akidah, dari ideologi, dari cara pandang hidup tertentu, ya tentu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Nah, contohnya sekarang, sistem. Ya contohnya misalnya begini ya, dari sisi akidah ya, sistem ekonomi Islam ya akidahnya Islam. Nah, kalau sistem ekonomi kapitalisme misalnya ya akidahnya sekularisme. Nah, mengapa kok saya sampaikan kapitalisme? Karena dari sisi fakta saat ini sistem ekonomi di dunia ini ya, bahkan yang sedang berlangsung di negeri kita, Indonesia, negeri muslim terbesar ini juga sistem ekonomi kapitalis. Nah, itu sistem ekonomi kapitalisme ini ya dasarnya adalah sekularisme, memisahkan agama dengan
peraturan-peraturan yang bersumber dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dasarnya berbeda, maka akan menghasilkan cara pandang yang berbeda. Misalnya dari sisi standar. Karena Islam akibatnya adalah Islam, ya standarnya Islam ada halal dan haram. Sehingga tatkala seorang Muslim ya, cara pandangnya itu ya tidak hanya dengan materi, tapi juga memperhatikan non materi. Misalnya gini, seorang Muslim hendak keluar rumah, ya tentu yang diperhatikan bukan hanya pakaian ini bagus atau enggak bagus, tapi apakah pakaian yang akan saya pakai keluar rumah ini sudah menutup aurat atau bukan, sudah menutup aurat atau belum. Nah ini pada akhirnya kan memproduksi barangnya kan otomatis berbeda kan. Memproduksi barang antara seorang Muslim dengan yang kafir. Nah kalau yang kafir ya memproduksi pakaiannya nggak peduli menutup aurat atau tidak. Pakaian untuk luar loh ya. Nah terus cara pandang atau standar yang lain, misalnya dari sisi jenis-jenis kepemilikan. Nah, dalam Islam itu mengenal adanya kepemilikan individu, artinya kita itu dibolehkan memiliki harta benda. Ya misalnya punya rumah, tanah, baju, kendaraan. Nah, Islam juga melihat dalam Islam itu juga ada barang-barang yang ini harus dimiliki secara bersama. Artinya pemilikan kolektif, jadi nggak bisa dimiliki individu. Nah kalau kita mau memanfaatkan barang tadi ya boleh, misalnya laut itu kan nggak boleh dikafling-kafling gitu. Tapi kita memanfaatkannya boleh, misalnya kita pergi ke laut, ya menjaring ikan, atau memancing ikan. Nah, ada juga dalam Islam itu kepemilikan negara yang memang harta benda ini memang telah diperuntukkan sedemikian rupa menjadi milik negara sesuai dengan nas-nas syarak. Nah, kalau menurut sistem ekonomi kapitalisme, ya memang mengenal juga. Cuma dari sisi fakta, kepemilikan individu ini sangat dominan. Sehingga karena sangat dominannya itu, maka harta-harta yang dalam Islam itu menjadi milik kolektif ya, milik bersama atau milik negara, oleh di sistem ekonomi kapitalisme itu bisa menjadi milik individu, bisa menjadi milik ya swasta. Contohnya misalnya gini, hutan dikafling-kafling oleh PT ABC. Nah PT ABC itu kan swasta atau individu tertentu, sehingga orang yang lain yang si Z, si Y, tatkala hutannya ini sudah dikafling oleh PT ABC, orang-orang yang bukan ABC ini nggak bisa kemudian memanfaatkan hutan itu kan nggak boleh. Yeah. Ya contoh yang lain, ya misalnya sektor minyak gitu kan, minyak itu miliknya kolektif dalam Islam. Tapi kan faktanya kita melihat dalam sistem ekonomi kapitalisme itu ya swasta itu bisa punya kan. Misalnya apa, Exxon Mobil mengeksplorasi, terus Shell itu padahal apa namanya yang dieksplorasi mereka itu ada di buminya kaum muslimin, buminya Indonesia. Yang mengeksplorasi mereka bukan negara.
Ini menunjukkan ya bahwa dominasi dari kepemilikan individu itu mendominasi dalam jenis-jenis kepemilikan di bidang perekonomian ini. Nah, contoh perbedaan yang lain misalnya dari sisi sebab-sebab kepemilikan. Karena Islam itu bersumber dari akidah Islam, ya maka cara kita memiliki barang harus yang halal, sehingga caranya pun halal. Ya misalnya caranya berburu, bekerja, yang menjadi maklar, ini cara-cara yang dihalalkan oleh Islam. Nah, menurut sistem ekonomi kapitalisme, ya bisa halal, bisa haram. Ya selain cara halal tadi, dalam sistem ekonomi kapitalisme kan dibolehkan juga kemudian menipu, ya, mencuri, merampas, korupsi. Ini fakta yang nggak bisa kita tutup-tutupi. Nggak pakai agama tuh. Iya, karena itu tadi agama menurut sistemik, menurut ajaran sekuler itu kan agama ya udah dipasung saja. Agama hanya ada di masjid, hanya ada di sekolah madrasah, pondok pesantren gitu. Itu begitu keluar dari zona itu ya sudah bebas, nggak boleh pakai agama lagi, nggak boleh menyandarkan kepada agama lagi. Perbedaan yang lain misalnya dalam hal distribusi kekayaan. Nah, distribusi kekayaan ini menarik kalau dalam Islam. Menariknya adalah bahwa negara itu kalau mendistribusikan harta kekayaan, memberi ya kepada rakyatnya, itu negara itu nggak boleh pakai hitung-hitungan. Nanti kalau rakyatnya dikasih rugi atau untung, nggak boleh begitu. Jadi pemenuhan kebutuhan oleh negara ya, misalnya ada penduduk yang fakir, miskin, itu ya diambilkan dari kekayaan negara ya, dari Baitul Mal, diberikan cuma-cuma. Misalnya yang saat ini tengah berlangsung itu kan negara misalnya ngasih bantuan atas wabah penyakit COVID-19. Tapi di satu sisi iuran BPJS dinaikkan, itu kan hitung-hitungan sama saja. Jadi negara itu nggak ikhlas gitu loh. Negara ngasih bantuan kok nggak ikhlas, itu nggak boleh dalam Islam. Orang tua nafkahi tapi dia harus untung. Iya. Dari anaknya. Jazakumullah khairan kepada rekan-rekan jamaah Majelis Grup Salaman, wabil khusus Mal Mukarram Ustadz Imam pemateri malam ini. Jazakallahu khairan atas sharingnya, materi ilmunya. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, salah-salah kata, boleh juga nanti disampaikan ke kami sebagai masukan dan perbaikan. Ya, itu aja dulu mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.